Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai nih kebaktian hari Minggu kita. Tapi sebelumnya, saya mau mengundang teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, untuk membuka nih kebaktian kita pada hari Minggu ini, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita membuka kebaktian dengan pengakuan pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian rahmat dan anugerah dari Allah kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, teman-teman, pada hari Minggu ini, tema kita adalah menghadapi penolakan dengan kasih yang diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Kira-kira nanti teman-teman akan dijelaskan nih bahwa para nabi, rasul, dan juga Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami penolakan walaupun bermaksud baik. Nah, kalau misalnya nih kita ada di dalam skenario seperti itu, kira-kira kita mau apa? Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Pendeta Bumbung. Oke, teman-teman kalau begitu sekarang kita mau masuk nih ke dalam doa pengakuan dosa. Sekarang saya mau mengundang teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa dulu secara pribadi, kita akui dosa-dosa kita, dan nanti akan saya tutup di sini secara bersama. Silakan teman-teman.
Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pada kali ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mengakui ya Tuhan segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Mungkin secara sengaja ataupun mungkin secara tidak sengaja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Kami ingin ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ya Tuhan setiap harinya. Ya Tuhan, tolong ajarlah kami ya Tuhan, biarlah kami kerendahan hati untuk menerima ajaran-Mu, dan berikan kami juga ya Tuhan kerendahan hati untuk dapat mengubah diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, karena kita udah mendengarkan nih, karena tadi kita udah mengakui dosa-dosa kita, sekarang ayo sama-sama kita mendengarkan berita anugerah kita. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Yesaya 32 ayat 17. Yang bunyinya adalah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah. Oke, nah teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama tenangkan diri dulu, kita persiapkan hati kita, sambil kita nyanyi lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan telah turun dari sorga ke bumi, berkata-kata benar dan baik, berbuat benar dan baik, tapi ditolak habis-habisan oleh masyarakat, oleh umat Tuhan. Pada pagi ini kami akan merenungkan bagaimana kami bersikap, berpikir, berbuat manakala ada perkataan baik kami, maksud baik kami, perbuatan baik kami ditolak orang lain. Tolonglah kami untuk berjalan di belakang Tuhan, meniru Tuhan, bahwa dengan kekuatan kasih, kekuatan Tuhan yang adalah kasih, kami dapat menghadapi penolakan. Demi kebenaran-Mu, Injil-Mu, kasih-Mu, boleh dinikmati manusia. Tolonglah kami dalam masa muda ini, supaya terbiasa meniru-niru Tuhan dalam segala pengalaman, dalam memberitakan kabar baik, berbuat baik, tapi ditolak atau tidak dimengerti orang. Bicaralah melalui hamba-Mu yang berkekurangan, supaya kesempurnaan-Mu, kekuatan-Mu, maksud-Mu dapat disampaikan dengan baik, jelas, sempurna di dalam penanganan roh. Dan sebagai anak-anak muda, biasakanlah kami dalam suasana Injil untuk bersikap terhadap penolakan dengan cara-cara Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada hari ini, saudara-saudara, kita membaca Lukas 4, ayat 21 sampai 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Bagaimana? Maka berkatalah ia kepada mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar,
Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah saudara-saudara, Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Para remaja dan para pemuda yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan soal penolakan dari orang-orang yang mungkin tidak setuju atau mencurigai atau berlawanan dengan prinsipnya. Dan kita merenungkan tema soal menghadapi penolakan dengan kasih. Mungkin saudara-saudara ya, sebagai pemuda-pemudi pernah juga mengalami bagaimana kita bermaksud baik, memberi nasihat mungkin, tapi orang tidak mau menerima, menolak. Ya, bagaimana sikap kita pada saat-saat seperti itu? Ada beberapa kemungkinan yang bisa dipakai orang sebagai sikap bagaimana menghadapi penolakan kalau maksud kita murni, baik, ingin memperbaiki situasi. Ya mungkin kalian memang masih muda ya, tapi mungkin ada yang berpengalaman. Pernah enggak ingat-ingat? Penatua juga boleh. Bermaksud baik, ngomong begini supaya keadaan menjadi baik. Tapi kok ditolak orang. Ya, bagaimana waktu itu sikap kalian? Pernah mengalami? Siapa yang mau mencoba ingat-ingat pengalaman? Saya persilakan. Remaja, pemuda, atau siapalah. Penatua juga boleh. Tidak ada? Masa pemuda Cibono tidak pernah mengalami? Ya, ada? Silakan. Ya, jadi waktu itu kami di organisasi sekolah di OSIS bikin program untuk semacam charity ya, semacam ya membantu sesama yang berkekurangan lah. Dan target kami adalah satu pedesaan. Kami memberikan bantuan berupa sembako dan lain sebagainya ya untuk kebutuhan primer mereka. Cuma ya terjadi penolakan untuk beberapa rumah ya, padahal mereka membutuhkannya dengan alasan yang mungkin tidak begitu jelas juga sih, begitu. Ya, masih ingat bagaimana sikapnya waktu itu? Solusinya waktu ingat kelanjutannya enggak?
waktu itu sebenarnya kami cuma menawarkan begitu ya, ada pembagian sembako. Kemudian ya waktu dibilang seperti itu mereka cuma bilang tidak, terima kasih gitu. Ya, ya. Oke, ada lagi? Silakan. Orang kota pasti punya pengalaman variasi-variasi. Ya, silakan. Ya. Kalau saya mungkin ini Pak, dulu sih pas masih kecil, pas SMP, inget banget kayak ada tugas kerja kelompok gitu. Kebetulan kayak ada ketua kelompoknya, tapi kerja kelompoknya nggak jalan. Yang aku sebagai anggota biasa, aku nyoba take over, aku kasih tugas-tugas gimana-gimana. Tapi pada akhirnya sih bagus, berjalan dengan baik itu satu kelompok. Tapi aku baru nyadar juga di akhir-akhir ternyata aku diomongin kayak pada nggak suka gitu. Padahal aku udah berusaha sebaik mungkin supaya bisa jalan ini nih. Ya mungkin kalau aku sendiri sih nerimanya agak sakit. Tapi ya udahlah, yang penting kemarin bisa jalan. Mungkin kayak gitu Pak, misalnya soal penolakannya. Di akhirnya, bukan di ininya. Terus ingat ada sesuatu di dalam hati bagaimana persisnya menyikapi hal itu? Marah atau saya mau cari-cari cara lain supaya ini, atau gimana? Kalau jujur dulu kesel sih Pak, kesel, marah, capek juga kayak kan udah berusaha sebaik mungkin untuk ya supaya berhasil gitu, tapi ternyata nggak dihargai. Tapi ya udah mau gimana lagi, udah lewat juga sih. Jadi tentu kemarin ada marahnya, tapi ya kalau marah terus kan gak bakal maju juga Pak. Jadi itu sih kalau saya sendiri. Ya. Terus pada akhirnya semua orang bisa melihat enggak kebenaran yang ada di kandungan, atau masing-masing masih tetap? Iya Pak, katanya masing-masing sih Pak, belum ada resolve seperti itu. Ya. Jadi tema ini, atau dari Putri ada enggak? Ya, mari silakan. Putra putri masing-masing punya pengalaman. Kalau pengalaman saya mungkin berbeda karena di dunia kerja ada beberapa cara-cara yang waktu itu pernah saya ingin aplikasikan, ide-ide yang menurut saya waktu itu bisa untuk memajukan perusahaan. Tapi ternyata ditolak oleh beberapa petinggi-petinggi atau atasan-atasan saya, sehingga ini di luar atau di gereja? Di luar, di pekerjaan. Jadi agak waktu saat itu ke perasaan saya memang ya jadi kesal, marah. Rasanya sudah memberikan yang terbaik, sudah maksimal, tapi ternyata orang lain merasa itu bukan yang bagus untuk memajukan perusahaan. Seperti itu sih Pak. Terus masih ingat? Kira-kira waktu itu sikap kamu seperti apa? Pundung. Memang tidak terlalu diekspresikan berlebihan sih Pak. Cuman ya saya mengekspresikan bahwa ya satu, saya kecewa, tapi kalau memang ternyata memang ide saya tidak diterima, ya sudah, tidak apa-apa. Legowo ya, lega ya. Ya. Legowo ya. Lalu ada perbaikan enggak dengan situasi itu? Atau sebetulnya kalau ide kamu diterima, mungkin ada perbaikan? Atau sebetulnya gimana menurut kamu? Sebenarnya kelihatan sih setelah kejadian itu ada beberapa yang ya akhirnya ya orang-orang juga bakal kelihatan kalau misalnya memang ada ide-ide yang waktu itu yang saya waktu itu cetuskan ternyata dilakukan, seharusnya tidak akan terjadi yang kemungkinan terburuk gitu. Tapi ternyata kan kejadian. Jadi ya biarlah mereka saja yang bisa menilai gitu Pak. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih. Nah, ini bagian dari pengalaman kita. Sehingga tema ini sebetulnya menantang kekristenan. Artinya menantang hidup kita sebagai orang Kristen
Karena kita ada di dalam hidup yang apa? Tiap orang punya pandangan. Rambut saja sama-sama hitam. Ya, kecuali saya ya di sini. Ya, rambut semua hitam. Tapi isi kepala itu beda-beda. Dan di gereja atau di luar gereja sami mawon, sama saja. Kita mempunyai pengalaman ditolak. Entah ide, perkataan, nasihat-nasihat, atau perbuatan baik kita. Sehingga apakah saya betul-betul bisa seperti tema ini? Menghadapi penolakan dengan kasih. Rasul Paulus, Yeremia, Musa, bahkan Tuhan Yesus mengalami itu. Bermaksud baik, memberitakan kabar dari Tuhan, berbuat baik, tapi mengalami penolakan. Itu hanya beberapa nama. Banyak sekali nabi, banyak rasul yang mengalami sesuatu yang tidak diduga, itu ada penolakan. Ya. Ada yang sekedar disuruh berhenti bicara. Ya. Lain kali saja bicara. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 32 misalnya. Ya. Stop. Waktu itu Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang Athena. Dan Rasul Paulus melihat ada banyak sekali nama dewa di kota itu. Dan Paulus memuji, wah kalian sangat beribadat. Dan saya lihat ada satu nama berhala kepada Allah yang tidak dikenal. Saya mau bicara tentang itu. Boleh? Oh, boleh silakan. Lalu Paulus bicara. Kalian mengatakan Allah yang tidak dikenal. Inilah yang saya mau bicarakan. Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi dia menuntut pertobatan. Sesudah dia menugaskan dia yang dia suruh dari sorga. Yang kemudian mati dibunuh, kemudian bangkit dari kematian. Nah, langsung masyarakat Athena stop. Ya, Kisah Rasul 17:32. Ya. Lain kali saja bicara tentang itu. Ya, dikatakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ada yang lain berkata, lain kali saja mendengar engkau bicara tentang itu. Lalu Paulus turun. Itu masih lumayan, hanya di stop bicara. Ada yang disuruh turun, kemudian disiksa. Ya, misalnya Yeremia 20 ayat 2. Atas nama Tuhan Yeremia mengingatkan bangsa Israel supaya berhenti menyembah berhala, bertobat. Kemudian dikatakan dalam Yeremia 20 ayat 2. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Jadi penolakan sangat-sangat keras, sangat beragam. Ada yang sekedar disuruh berhenti bicara, ada yang dipukuli, kemudian dipenjara. Nah, ada lagi yang lebih keras. Ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Rasul 5 ayat 18 misalnya. Ya. Jadi rasul-rasul sesudah kejadian Ananias dan Safira itu, lalu mereka melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit sehingga berbondong-bondong orang datang mengikut dan percaya kepada Kristus. Tapi para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, dikatakan menangkap mereka
dan menjebloskan mereka, rasul-rasul, ke dalam penjara. Tapi belum dibunuh. Ada yang lebih keras lagi, Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 19 ayat 18. Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Mereka membawa untuk disalibkan. Dan di sana Yesus disalibkan, bersama dia disalibkan 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah. Nah, ini reaksi penolakan terhadap Yesus. Digantung di antara langit dan bumi. Stefanus juga dalam Kisah Rasul 7. Diseret, kemudian dibawa ke luar, kalau dilempar rame-rame sampai mati. Nah, jadi kita melihat bahwa baik Nabi, Rasul atau Tuhan Yesus mengalami penolakan dari masyarakat, bahkan umat Tuhan, bahkan pemimpin agama Israel. Nah, ada macam-macam cara atau sikap dari orang-orang yang mengalami penolakan. Ada yang pundung. Ya, buat apa meneruskan kalau memang ditolak? Ada yang, dan ini paling banyak mungkin ya, pundung, berhenti, mutung, nggak mau lagi. Mungkin ada juga yang balik, menyerang, mengata-ngatai. Ini mungkin lebih sedikit, tapi ada yang berbalik menyerang orang yang menolak dia. Tapi ada orang yang terus berusaha mencari jalan bagaimana supaya yang baik itu, yang benar itu tetap disampaikan atau tetap dibuat supaya pada akhirnya dimengerti, pada akhirnya diterima, pada akhirnya membawa perubahan. Nah, mungkin ini sedikit. Ya, jadi yang paling banyak tadi itu pundung, yang mungkin lebih sedikit menyerang balik, yang paling sedikit mungkin adalah terus berusaha mencari jalan meyakinkan supaya orang bisa menerima, mempercayai apa yang dia bawa, apa yang dia tawarkan. Pundung, balik menyerang, atau terus mencari jalan. Di sanalah orang berhadapan dengan masalah, menghadapi penolakan. Nah, orang yang model terakhir ini, kok bisa ya? Sudah ditolak, disuruh turun panggung, dipenjarakan, dipukuli, bahkan digantung-gantung. Kok bisa terus melakukan sajian-sajian kabar baik, memberikan pikiran-pikiran terbaik, atau berbuat baik. Modalnya apa? Kasih. Makanya tema kita hari ini, menghadapi penolakan dengan kasih. Niat baik tidak cukup. Mental positif tidak cukup. Hanya kasih yang cukup. Karena sebenarnya kasih itu Allah. Manusia sebetulnya tidak punya kasih. Yang disebut agape ya. Itu hanya Tuhan yang punya. Karena diri Tuhan adalah kasih. Kasih. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita melihat orang yang sanggup terus menyampaikan kabar baik, terus berbuat baik, meskipun ditolak, bahkan dicerca,
itu pasti kasihnya besar. Pak Presiden Joko Widodo itu sampai dikagumi seluruh dunia karena Indonesia sedang berubah. Karena prinsip beliau kerja, kerja, kerja. Dan revolusi mental. Dan dalam 5 tahun atau sekarang sudah 6 tahun bekerja, dunia berkata Indonesia mendapat anugerah besar. Kalau dipikir-pikir ya, kita mengalami sesuatu yang luar biasa, memberi harapan. Tapi apakah semua bangsa Indonesia, semua rakyat menerima? Enggak. Ada yang tidak mau ikut ajakannya. Kerja, kerja, kerja. Revolusi mental. Ada yang lebih keras lagi, melancarkan serangan, fitnah, fitnah. Bahkan ada yang menginginkan supaya Presiden Jokowi turun sebelum waktunya. Coba. Ya. Tapi kita melihat Pak Presiden kita ini terus menyampaikan ide-ide, pikiran-pikiran, pikiran damai, pikiran kemajemukan, pikiran keadilan, kebenaran, kerja. Seperti apa? Tidak goyah-goyah. Seperti tidak mundur. Terus saja. Sampai ada orang bilang kopeh. Kopeh itu bahasa Belanda ya. Keras kepala. Tapi positif. Apa maunya dia jalan terus. Karena meyakini apa yang dia tawarkan, dia inginkan. Itu demi kebaikan bangsa. Nah, kalau kita membaca saudara-saudara, Lukas 4 ini, itu pada ayat-ayat sebelum kita baca, kita tadi mulai membaca ayat 21 ya. Di mana pengajarannya diterima baik, tapi kemudian berbalik ingin mencelakai Tuhan. Tapi sebelum bacaan kita itu, ayat 14 sampai 20, digambarkan bahwa roh Tuhan itu ada pada Yesus. Memimpin Yesus. Lalu Yesus ini menyampaikan kabar baik, membebaskan orang tawanan, menyembuhkan penyakit, mengusir setan yang merasuk dan merusak hidup orang. Ya. Sehingga orang kagum kepadanya. Lalu masuk bacaan kita. Mulai mengajar dan dikagumi. Ajarannya dibenarkan. Dan kata-katanya, diksinya, pilihan katanya sangat indah. Ya, jadi sangat menawan hati. Dikatakan dalam ayat 21, 22 ya dari bacaan kita. Tuhan Yesus bilang, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Orang sakit disembuhkan, roh Tuhan bekerja, orang kesetanan disembuhkan, dipulihkan, tawanan dosa dibebaskan, macam-macam ya. Hari ini genap. Dan para pendengar di bait suci itu kagum dan mengatakan, ayat 22 ya, semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Artinya, wah, ini luar biasa. Anak desa dari utara
tiba-tiba datang ke Yerusalem, pusat negeri, pusat pemerintahan, pusat keagamaan, berbicara, dan getaran-getaran ajarannya benar, dibenarkan. Dan pilihan katanya luar biasa indah. Tapi menarik, kenapa tiba-tiba masyarakat itu berubah sikap dan marah. Dan dikatakan dalam ayat-ayat terakhir, Yesus digiring ke tebing untuk dilemparkan dari tebing. Ya. Coba kita lihat ayat 29. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Mengundang pertanyaan. Ajarannya benar, kata-katanya indah, ya mestinya kan diterima. Tapi kok tiba-tiba masyarakat, padahal ini di kampung halaman sendiri nih, ini di Nazaret, tiba-tiba mengusir Yesus dari ruangan dan digiring ke tebing dekat kota supaya dilemparkan ke tebing. Para pemuda, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, mulainya marah pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kasih Allah juga sampai keluar, dibawa oleh Elia dan Elisa. Ya, dalam ayat-ayat sesudah dikatakan ajarannya betul, perkataannya indah, dan Tuhan Yesus bilang, kamu bersikap seperti apa? Saya kasih tahu ya, ada banyak janda di Israel. Tapi Elia tidak disuruh Tuhan ke salah satu dari janda-janda bangsa kita. Tapi Elia itu disuruh ke janda di Sarfat, di utara. Ya. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-24, 25. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi dihargai di tempat asalnya. Lalu dia singgung Elia, ayat 25. Karena Elia ini tidak dihargai di kampungnya, di negerinya. Dia mau dibunuh. Sehingga Elia ini dikatakan dia, ayat 26 ya, diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Janda luar negeri. Contoh kedua, Elisa. Elisa juga begitu. Pada ayat 27 ya, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Aneh ya, Elisa justru menyembuhkan orang kusta dari Syria, dari luar negeri. Padahal di Israel banyak orang kusta. Ini artinya apa? Tuhan sedang bicara mengenai kasih Allah. Kasih karunia Allah yang berlaku untuk semua bangsa. Nah, ini bikin gondok. Tidak bisa, itu pikiran orang Israel. Kasih karunia itu hanya untuk bangsa kita. Keselamatan itu hanya dengan bangsa perjanjian. Hanya Israel, umat pilihan Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu, orang luar negeri itu hanya bisa jadi umpan api neraka. Harus celaka itu. Nah, di sini kita melihat jarak pikir, paham tentang kasih Allah itu berlaku hanya untuk orang Israel,
atau untuk bangsa-bangsa juga. Dan Tuhan Yesus di situ mengatakan, lihat, seperti saya kurang dihormati di Nazaret, Elia juga harus melayani ke luar negeri karena mau dibunuh di tanah Israel. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Janda yang sudah miskin, tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, dia bilang, ini sedikit tepung, kami akan masak, kemudian sesudah itu kami mati. Ternyata Elia membuat ibu itu melihat tepung itu tidak habis-habis. Minyak dalam botol itu tidak habis-habis. Kasih Allah berlaku untuk mereka. Ya. Ternyata Elisa hanya menyembuhkan Naaman, orang luar negeri. Ini berarti kasih Allah berlaku untuk orang-orang lain juga. Wah, ini membuat para pendengar menolak dengan keras, mau dibunuh. Tapi karena belum saatnya dibunuh, maka dikatakan Tuhan Yesus lewat saja. Kasih. Ya. Menghadapi penolakan karena kasih. Tuhan Yesus terus menjalani dari desa ke desa, kota ke kota, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, difitnah, dianggap menghujat Allah. Ya, dalam Lukas pasal 5, Yesus dituduh menghujat Allah. Itu gara-gara apa? Dalam pasal 5. Pasal 7. Maaf. Pasal 5 ya, pasal 5. Ada orang lumpuh, dibawa temannya, diturunkan dari atap. Ya, tidak bisa jalan. Kemudian begitu sampai di depan Yesus, ya itu gara-gara tidak bisa masuk, pintu penuh. Ya, apa kata Tuhan kepada orang itu? Hai saudara, dosamu diampuni. Dosamu sudah diampuni. Bukan, hai saudara, sembuhlah kamu dari lumpuh. Bukan. Tapi, hai saudara, dosamu diampuni. Wah, ini kan bikin orang pemimpin agama marah sekali. Oh, dia ini menghujat Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Lalu Tuhan Yesus bilang, mana yang lebih gampang? Bilang dosamu diampuni, atau bilang, hai orang lumpuh, berdirilah, angkat tempat tidurmu dan pulang. Tapi supaya kamu tahu bahwa di sini hadir anak manusia yang berhak mengampuni dosa. Saya bilang, ayo, yuk berdiri, ayo berdiri. Benar berdiri. Lumpuhnya lenyap. Berarti Kristus itu datang menawarkan sesuatu, baik kesembuhan rohani maupun kesembuhan fisik bagi si lumpuh itu. Ya, jadi ada semacam perhatian Tuhan terhadap kebaikan manusia lahir batin, tapi dianggap menghujat Allah. Nah, demikianlah Tuhan jalan terus karena kasih-Nya, ya, memenuhi tema kita, menghadapi penolakan dengan kasih. Dalam 1 Korintus 13 yang hari ini dibaca juga di kebaktian umum, tapi tidak dibaca di kita, dikatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Coba kita lihat sebentar ya, meskipun kita tidak baca, tapi di kebaktian umum hari ini dibacakan juga kisah 1 Korintus 13. Mulai dari ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah,
ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih sebenarnya manusia tidak punya. Paling-paling yang dipunyai manusia itu persahabatan. Ya, phileo, aku bersahabat denganmu. Storge, ya, atau eros. Storge itu kasih karena persaudaraan, darah daging. Eros itu kasih karena lawan jenis. Tapi yang namanya kasih agape, berkorban sampai mati, itu manusia sebetulnya enggak punya. Yang punya itu Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi yang membuat orang bisa mempunyai kasih di dalam fileanya, persahabatannya, di dalam storgenya, kekeluargaannya, di dalam cinta kasih karena perkawinan dengan lawan jenis, itu hanya yang diambil dari Tuhan. Inilah yang memampukan orang untuk berjalan terus meskipun penolakan ada. Kasih dikatakan dalam ayat 7, sabar menanggung segala sesuatu. Sangat tangguh, sanggup menanggung penolakan. Ada seorang pendeta di sebuah gereja, ya, sebuah kota. Ada masalah dengan anggota jemaatnya, rupanya ada salah paham atau bagaimana. Itu pendeta itu datang ke rumah anggota gereja itu. Kemudian waktu orang tuan rumah itu lihat bahwa pendetanya datang, itu dari lantai 2, pendeta itu disiram, lalu diusir. Buat apa kamu ke sini? Pulang. Lalu disiram. Pendeta itu pulang. Tapi beberapa hari kemudian datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Sampai dia bisa masuk rumah dan berbicara. Nah, ini menghadapi penolakan dengan kasih. Bahwa ada saja kemungkinan, saudaranya tadi bertiga itu ya, yang memberikan, bahwa kita terus ada di dalam prinsip itu. Mungkin lain kali kita bicarakan, mungkin juga kita cari cara lain untuk menyampaikan. Yang penting bahwa ada Allah yang kasih itu bisa membuat bahwa ada orang yang menerima kasih Allah dengan kehadiran saya. Entah siapa. Sehingga siapapun yang menolak, dia tetap bisa menerima kasih Allah lewat pelayanan pemuda, remaja, atau kita semua yang telah mengikuti jejak Kristus. Sehingga kita selalu berkata, menjadi berkat Tuhan. Ya, menjadi berkat Tuhan. Tuhan hadir melalui kita untuk menyampaikan keselamatan, kasih, pembebasan, damai yang Tuhan mau. Hari-hari kehidupan makin kompleks, makin sukar. Wah, Indonesia ini katanya ya, negara yang sukar sekali diperintah. Ya, ada seorang profesor dari Singapura bilang, Pak Jokowi ini luar biasa, berhasil memerintah bangsa yang susah diperintah. Ya, itu sampai begitu. Presidennya ini menghadapi bangsa yang tidak mudah diperintah. Tapi kayaknya saya sering berpikir Pak Jokowi ini mempunyai semacam jalur khusus untuk meminta petunjuk Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan untuk melakukan apa yang ya dipesankan Tuhan untuk dilakukan. Dan Indonesia semakin memerlukan orang-orang yang akan menjadi pembawa kabar baik, damai,
kebenaran, keadilan, ya, menghormati orang lain. Kita menjadi orang yang sangat kaya dengan cara itu karena Kristus telah menunjukkan berjalan terus sampai akhir dalam kasih supaya kita selamat. Sampai kita sering berdoa kehendak Allah yang di sorga itu terjadi di bumi gara-gara pekerjaan Tuhan Yesus melalui kita. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu mampu menghadapi penolakan dengan kasih. Dan di situ kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Amin. Saudara-saudara, jemaat pemuda dan remaja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita seperti yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara seiman kita selama berabad-abad. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ananda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Naik pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari kita membawakan doa syafaat pada Tuhan. Syukurlah ya Tuhan, karena Tuhan turun dari sorga di tengah kami, memperkenalkan cara hidup, cara berpikir yang menyelamatkan, yang terus membawa kabar baik, meniru-niru Tuhan Yesus untuk membebaskan orang dari sesuatu yang membelenggu, untuk menolong orang keluar dari kemelut-kemelut, untuk membawa terang di tengah kegelapan dan jalan buntu, untuk membuat sukacita menggantikan kemurungan hidup, pengharapan menggantikan putus asa. Bantulah kami, khususnya anak-anak remaja dan anak pemuda ini, supaya terbiasa berlatih secara hati, pikiran, sikap dalam bergaul, untuk berpegangan padamu, dikuasai Roh Tuhan, sehingga selalu boleh menghadapi situasi yang mengandung penolakan dengan halus atau kasar atau berbahaya, dengan penyerahan diri padamu dan mengasihi seperti Tuhan menunjukkan teladan. Dalam banyak hal kami kekurangan, kami suka berhenti saja, pundung, bahkan mungkin balik marah. Tolonglah kami supaya mempunyai modal yang dari Tuhan untuk melakukan
perjalanan hidup, perjuangan iman, mengasihi siapapun, meski ada kesukaran-kesukaran. Berilah hikmat supaya kami dapat berhikmat, pandai mencari jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di Indonesia, oh Tuhan, banyak sekali pikiran. Bahkan ada yang menolak dasar negara, undang-undang dasar negara. Sehingga pemerintah kami tidak gampang menghadapi keadaan-keadaan. Tolonglah supaya tiap saat pemerintah kami dari pusat sampai daerah mampu mengendalikan masyarakat untuk hidup bersama dalam kemajemukan, keragaman, saling hormat, saling membantu dan tidak memandang sebagai musuh. Meski ada perbedaan paham, perbedaan warna politik, agama, suku bangsa, kebiasaan-kebiasaan. Biarlah anak-anak muda ini terlatih di tengah masyarakat Indonesia untuk membawa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. Kami bawa kepadamu majelis yang terus diberi tanggung jawab untuk menuntun muda-mudi ini terbiasa di dalam kebiasaan-kebiasaan mulia dari Tuhan dengan program-program, bimbingan-bimbingan yang diperlukan. Bantulah pengurus remaja, pengurus pemuda untuk memikirkan apa yang diperlukan teman-temannya, pemuda-pemudi gereja, untuk makin maju dalam meniru Tuhan, bersikap Kristen. Kami juga berdoa untuk banyak orang yang menderita sekali karena bencana-bencana alam, jadi pengungsi. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah gereja, pemerintah, dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat senantiasa boleh bahu-membahu untuk menolong keadaan, sehingga pengungsi-pengungsi merasa tidak sendirian. Kami juga berdoa untuk orang yang secara sengaja menolak program-program pemerintah supaya bisa melihat hal baik seperti vaksinasi demi kebaikan bersama. Bolehlah disambut dengan sikap positif bahwa dengan cara itu kami saling menjaga, memperkuat. Terima kasih ya Tuhan atas pemerintah yang dianugerahkan pada kami, dan juga ada banyak pejabat atau relawan dalam masyarakat berjuang mati-matian untuk meluruskan pikiran-pikiran yang salah supaya kami menikmati negara maju, damai, sejahtera, dan gotong royong, topang menopang, tolong menolong. Dengarlah kami memohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Teman-teman, nats persembahan kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi teman-teman yang ingin mempersembahkan persembahannya, nanti akan ditampilkan di layar teman-teman QR code yang bisa langsung di-scan. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung aja lihat dari description box, nanti ada rekening di mana teman-teman bisa transfer persembahan teman-teman ke situ. Oke, teman-teman, kalau begitu, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan ini.
Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini, kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan ini. Rasa syukur kami ya Tuhan atas segala berkat, penyertaan, perlindungan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan kepada kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami dapat bangun lagi ya Tuhan, menghirup udara segar ya Tuhan. Mungkin juga bertemu keluarga kami, teman-teman kami ya Tuhan. Dan kami bisa ya Tuhan untuk menikmati hari ini ya Tuhan. Atas semua berkat-Mu, semua perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan ya Tuhan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kebaktian kita hampir selesai nih. Sebelum kita menyanyikan lagu penutup kita, mungkin saya mau sharing dulu kali ya apa yang tadi saya dapat dari khotbah. Nah, khotbah kita pada hari ini kan temanya adalah menghadapi penolakan dengan kasih. Pasti ya teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam studi kita atau mungkin dalam pekerjaan, kita seringkali menghadapi penolakan walaupun mungkin maksud kita baik. Tapi teman-teman, bukan kita aja kok yang kayak gitu. Dari khotbah yang tadi kita sudah dengarkan ya, kita dapat banyak contoh kan, bahkan rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus pun dengan maksud baik mereka mungkin saja ditolak oleh orang-orang. Ya, pasti ya teman-teman, penolakan itu sakit. Tapi kita mungkin juga sebagai anak-anak Allah, kita harus belajar bahwa penolakan ini haruslah kita bahas lagi dengan kasih. Nah, teman-teman, oleh karena itu, yuk kita sama-sama coba percaya dengan masuk Tuhan. Kita hadapi penolakan dengan kasih sambil kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hanya padamu, hatiku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Teman-teman, kebaktian kita hampir selesai. Saya persilakan teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, kebaktian hari Minggu kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.